Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus, tiang netral itu baik dah. Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu jadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran mbek Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, wong mesti menang nopo? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misalnya barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Makanya kalau setuju, misalnya kados para habaib sing milih misalnya kudu jelas A, B, B. Nggak harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini, nggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda, tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta, ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Nggak boleh kamu netral. Podo aja tidak bisa, nanti barang hak setara be barang batil. Paham ya? Ini tentunya dalam ajaran guru saya, guru tuduh saya mengatakan di situ tentu antara ya dan tidak. Artinya akan menyelamatkan si katak atau akan menyelamatkan kedua-duanya. Nah, mungkin pilihan adalah yang kedua-duanya, namun bisa jadi membahayakan bagi kata-kata lain. Kata guru saya lebih baik disempurnakan kedua-duanya. Sekali lagi, disempurnakan kedua-duanya. Tapi ulo salamulyo atur bagyo wisuka nusantara Om wilah ing jatinuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Ada baiknya ya kita itu teliti dalam hendak membela atau dan bersifat netral. Saya melihat ceramah Gus Baha. Sekarang kan Gus itu sedang ternomor 1. Semacam kayak ada agen Gus. Agen Gus itu bukan agen bus ya. Kalau agen bus sudah semestinya. Artinya saya mengatakan begini, banyak sekali para militan atau kalau istilah militer militan, kalau istilah ini ya penggemar lah, mania itu loh, mania kan, Gus Baha mania pamannya gitu, atau Gus Muwafiq mania sampai digambar di truk-truk dan sebagainya lah. Apa itu murni atau tidak itu ya monggo saja, itu haknya beliau. Namun setidaknya popularitas itu adalah perlu dipahamkan. Dan perlu dipahamkan kepada umum dan perlu dipahamkan kepada diri sendiri yang saya maksud. Niat popularitas itu untuk apa? Lalu andai kata populer itu untuk apa? Tentunya yang saya pahami kalau istilah saya ya kata guru saya itu ya segala sesuatu hidup itu adalah untuk dharmaning wajib. Atau melakoni kewajiban hidup. Nah ini penting dipahamkan. Kalau istilah Pak Kiai mungkin adalah segala sesuatu diniati dengan ibadah. Nah, ibadah dan dharmane wajib menurut saya boleh mengatakan itu. Artinya saya boleh berpendapat bahwa kata dharmaning wajib itu mungkin lebih tepat daripada kata ibadat. Sebab kalau dharmaning wajib itu melakukan pengabdian karena kewajiban. Melakukan tindakan karena kewajiban, tidak berpikir nanti pahalanya berapa, ada ongkosnya apa tidak, dan sebagainya, ini nggak ada. Lah, saya menyimak ada kata-kata dari Gus Baha ya, itu tentunya ya Gus itu banyak penggemarnya, banyak mania-manianya mungkin gitu. Itu berceramah yang ketika menentukan sesuatu ada yang berselisih, kamu itu akan bersifat netral seperti apa? Ada yang bertanya bahwa sikap netral itu baik apa enggak Gus? Gitu loh. Intinya seperti itulah. Lalu Gus Baha itu menjawab, kalau menurut Nabi itu katanya tidak pernah manakala ada orang berselisih itu tidak memihak. Artinya tidak melakukan pembelaan. Untuk apa? Untuk jelas mana yang hak, mana yang batil. Gitu loh. Untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, satu sisi saya mengatakan yang tahu hak, yang
dan yang batil yang sesungguhnya itu menurut kami hanya Tuhan Yang Maha Esa. Berselisih itu adalah bukan di antara perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya saya mengatakan bahwasanya orang berselisih itu kedua-duanya adalah keliru. Saya nggak mengatakan salah ya. Kedua-duanya adalah keliru. Ya tentunya dikembalikan kepada kesadaran diri sendirilah. Saya mengatakan di sini bahwasanya sifat netral itu adalah sifat orang kejawen. Ya, sifat netral itu adalah sifat orang yang kaum penghayat lah, intinya itu cenderung kepada netral, nggak pro agama Kristen, nggak pro agama Islam, nggak pro agama Hindu, nggak pro agama Buddha. Yang penting pedomannya dan monggo-monggo saja. Yang penting kita saling menghormati dan saling bahu-membahu dalam tujuan kebajikan, bukan kebaikan, kebajikan. Kebajikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak lah. Ini kan perlu dipahamkan juga. Rata-rata orang mengenalnya kan baik dan buruk lah. Kalau kejawen atau paham leluhur Jawa yang asli atau Nusantara yang asli, itu adalah pemahamannya perbuatan yang mengarah kepada kebajikan melalui dharma yang wajib atau tindakan hidup lah. Saya mengatakan di sini yang bahwasanya Gus Baham menurut kami ya memerintahkan, dengan kata lain, atau menggambarkan bahwa Nabi itu membela kepada satu sisi, harus ada kejelasan mana yang hak dan mana yang batil. Lah, sedangkan yang hak menurut manusia dan batil menurut manusia belum tentu hak bagi Tuhannya, ya dinyatakan yang hak oleh Tuhannya yang saya maksud, dan belum tentu juga dinyatakan batil oleh Tuhannya, karena barometer kita itu jelas bukan sekelas Nabi dan bukan sekelas wali. Ya, tentunya menurut kami sikap netral itu adalah sikap yang lebih prayoga atau lebih baik. Dan lalu saya akan mengatakan, saya dulu itu pernah diajarkan oleh guru saya, ya, ketika kamu itu melihat ada ular sedang memakan katak, manakah yang harus dibela atau manakah yang harus diselamatkan? Ya kan? Lah, ini tentunya dalam ajaran guru saya, guru tuduh saya mengatakan di situ tentu antara ya dan tidak. Artinya akan menyelamatkan si katak atau akan menyelamatkan kedua-duanya. Lah, mungkin pilihan adalah yang kedua-duanya, namun bisa jadi membahayakan bagi kata-kata lain. Kata guru saya, lebih baik disempurnakan kedua-duanya. Sekali lagi, disempurnakan kedua-duanya. Lah, kata disempurnakan ini adalah kata ganti daripada dibunuh kedua-duanya. Maksudnya bukan dibunuh orangnya, namun bagaimana caranya kita membunuh karakternya. Lah, karakter inilah yang perlu dibunuh agar tidak berulang-ulang berselisih. Lah, maka menurut kami, apabila masih ada kata netral ini kurang tepat menurut pandangan Gus Baka, dan lalu berkiblat katanya kepada para nabi, ya, atau nabi tertentu, lah, menurut kami sikap netral ini manakala dianggap kurang pas, harus membela salah satunya, ada pantasnya agama, mohon maaf ya, agama itu mana ada agama yang tidak dualisme. Yang namanya Buddha, yang saya tahu ada Mahayana, ada Hinayana. Yang namanya Kristen, yang saya tahu ada Protestan dan ada Katolik. Yang namanya Islam ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ada dan lain-lain, banyak banget malah. Lah, inilah yang menurut kami adalah sikap netral ini adalah hak bagi setiap orang untuk tidak ke sana dan tidak ke sini, kecuali pada hal yang tertentu. Artinya menyangkut urusan seksama, umpamanya urusan seksama itu adalah penjajahan. Penjajahan ini membunuh orang banyak, ya kita harus menentukan sikap bahwasanya kita bela tanah air. Lah, ini yang hak. Namun kalau secara personal menurut kami ya hanya wadan-wadanan, saling celah, saling puja dan sebagainya, menurut kami lebih baik bersifat netral. Lah, kasus nyatanya manakala kita tidak bersifat netral, nanti malah akan timbul masalah yang baru baik terhadap diri kita maupun yang dibelani. Contoh, yang namanya pemilihan lurah umpamanya, pemilihan bupati umpamanya, karena terlalu nampak yang tidak netral sehingga antara si A, pendukung si A dan pendukung si B saling bertarung.
Lah, lalu kalau boleh banyak yang mengatakan negara Islam banyak perang, mungkin karena yang demikian. Jadi menurut kami sikap netral adalah itu yang dianjurkan oleh keluhuran kita, ngenaki syarat yang lian ya. Dengan kata lain, ajaran ngenaki syarat yang lian, ke sana bombong, ke sini bombong, namun tetap punya prinsip. Bukan berarti tidak melakukan yang hak, kalau kata Gus Baha, tidak melakukan dharma yang wajib menurut saya lah. Namun kita tetap punya prinsip untuk berpihak atau berpijak kepada dharma yang wajib. Namun kepada ayah bombong itu gimana? Bombong itu ya bikin legawan yang lian, bikin senang hati orang lain. Ke B juga bikin bombong atau senang hatinya, namun tetap tidak pro sana dan tidak pro sini, mencari bagaimana solusinya yang terbaik bisa rukun kembali. Saya rasa demikian. Terima kasih.